Apa jadinya kalau negara melawan rakyat sendiri? Hari ini di cerita sejarah kita akan membongkar tragedi yang pernah membuat rakyat Indonesia hidup dalam ketakutan. Pada suatu malam yang sunyi, kota-kota besar di Indonesia berubah jadi panggung kematian. Bukan karena perang, bukan karena bencana, tapi karena suatu kata yang membuat orang gemetar, yaitu Petrus, penembakan misterius. Di awal tahun 1980-an, Indonesia sedang mengalami masa pembangunan. Tapi di balik gemerlap kota yang sedang dibangun, banyak rakyat hidup dalam kemiskinan. Pencopetan merajalela, geng kriminal menjamur, masyarakat resah, dan akhirnya negara memutuskan untuk turun tangan. Tapi bukan dengan cara biasa. Negara memilih cara yang senyap dan mematikan. Petrus adalah singkatan dari penembakan misterius. Mulai terdengar sejak 1983 saat ratusan mayat mulai ditemukan di jalan-jalan kota besar Solo, Yogyakarta, Jakarta. Mereka semua punya kesamaan. Ditembak di jarak dari dekat, biasanya di bagian dada atau kepala. Tak ada pelaku, tak ada sidik jari, hanya pesan yang mencekam. Jangan macam-macam. Kebanyakan korban adalah orang-orang yang dituduh kriminal, mantan napi, preman, pencopet, dan bahkan orang yang hanya terlihat mencurigakan. Bahkan ada hanya karena bertato atau nongkrong di tempat gelap. Mereka diculik, diinterogasi, lalu hilang. Keesokan harinya, tubuh mereka ditemukan tergeletak di jalan, seperti pajangan, seolah berkata pada dunia, "Inilah nasibmu kalau melawan." Konon ini adalah bagian dari strategi shock terapi oleh rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Tujuannya menyebarkan rasa takut bukan hanya untuk para penjahat, tapi juga untuk rakyat. Negara ingin menunjukkan kami bisa membunuh tanpa peringatan. Dan memang setelah Petrus, angka kejahatan sempat turun drastis, tapi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Lama setelahnya, sejumlah aktivis dan mantan pejabat militer mulai angkat bicara. Mereka membenarkan bahwa operasi ini memang didalangi oleh aparat. Bahkan beberapa mayat dibuang ke laut agar tidak ditemukan. Sejumlah korban tak pernah benar-benar diketahui. Ada yang hilang ratusan, ada yang percaya ribuan. Petrus berakhir, tapi bekasnya tak pernah hilang. Keluarga korban tak pernah mendapat keadilan. Dan hingga hari ini tak ada satupun pejabat yang diadili. Sejarah mencatat, tapi diam. Petrus menjadi simbol dari kekuasaan yang melampaui batas. Ketika hukum dikadikan peluru dan rasa aman dibangun dari ketakutan. Ingatlah,
Sejarah bukan hanya cerita lama, ia adalah cermin agar kita tak mengulangi kelam yang sama. Jangan biarkan tragedi seperti Petrus terjadi lagi, karena keadilan bukan milik yang kuat, tapi milik semua manusia. Hormat kami. Ya, itulah sepenggal dari kisah sejarah yang pernah ada di Indonesia. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita ceritakan, biar semua pada ingat kepada sejarah, kepada awal-awal pembangunan dahulunya. Sekian, semoga cerita ini bisa kita merenungkan bersama-sama agar kejadian seperti dahulu tidak terulang di masa depan, di masa anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.